semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas salah satu teori kepemimpinan yang penting dalam dunia organisasi, yaitu teori kepemimpinan transaksional. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara pemimpin dan bawahan dibangun atas dasar pertukaran, seperti pemimpin memberi imbalan bagi pegawai yang kinerjanya baik dan memberikan teguran atau hukuman bila target tidak tercapai. Teori ini sering digunakan di dunia kerja modern karena menekankan pada kedisiplinan, kejelasan kerja, dan hasil yang terukur. Selanjutnya, asal-usul dan tokoh utama dalam teori kepemimpinan transaksional. Teori transaksional ini pertama kali diperkenalkan oleh James McGregor Barnes pada tahun 1978 dalam bukunya yang berjudul Leadership. James McGregor juga membedakan dua jenis kepemimpinan, yaitu transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada hasil dan aturan, sedangkan transformasional berfokus pada inspirasi dan perubahan besar. Kemudian, Bernard M. Bass juga mengembangkan teori ini pada tahun 1985 melalui bukunya yang berjudul Leadership and Performance Beyond Expectation. Bernard M. Bass juga menegaskan bahwa kepemimpinan transaksional adalah fondasi dasar sebelum seseorang bisa menjadi pemimpin transformasional. Adapun konsep dan prinsip dari teori kepemimpinan transaksional. Konsep utama teori ini adalah adanya pertukaran yang jelas antara pemimpin dan pengikut. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar teori ini. Yang pertama, imbalan kontingensi, yaitu penghargaan diberikan bagi bawahan yang mencapai target. Yang kedua, manajemen dengan pengecualian, yaitu pemimpin mengawasi kesalahan atau pelanggaran baik secara aktif maupun pasif. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan formal, yaitu pemimpin menjaga keteraturan dengan wewenang resmi. Pendekatan ini cocok untuk organisasi yang besar, terstruktur, dan memerlukan efisiensi tinggi. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari teori transaksional. Adapun kelebihan dari teori transaksional itu, yang pertama, komunikasi bersifat dua arah. Yang kedua, membangun hubungan sosial yang kuat. Yang ketiga, menunjukkan adanya saling pengaruh. Dan yang keempat, menekankan pentingnya umpan balik. Sedangkan kekurangan dari teori transaksional itu, yang pertama, proses komunikasi sulit diukur secara objektif. Dan yang kedua, anggota mungkin termotivasi hanya karena insentif, bukan untuk membuat kelompok atau perusahaan lebih baik. Dan yang ketiga, kreativitas individual terbatas karena tujuan, sasaran, dan cara mencapainya sudah ditetapkan. Dan yang keempat itu, sulit diterapkan dalam komunikasi massa. Kepemimpinan transaksional dan transformasional merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam memotivasi bawahan untuk menuju tujuan organisasi. Menurut Burns 1978 dan Bass 1985, kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran atau kontrak kerja antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin mengandalkan imbalan syarat dan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan pencapaian target. Gaya ini cenderung praktis, efisien, dan berorientasi jangka pendek dengan tujuan menjaga stabilitas organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional lebih visioner dan inspiratif. Pemimpin bertindak sebagai agen perubahan yang menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan komitmen bawahan melalui 4 dimensi utama. Yang pertama, idealized influence. Yang kedua, inspirational motivation. Yang ketiga, intellectual stimulation. Yang keempat, individualized consideration. Menjelang pemilu, janji politik terpampang di setiap sudut kota. Baliho dan spanduk penuh kata manis yang menjanjikan perubahan. Seorang calon legislatif turun ke lapangan, membagikan sembako dan amplop. Bagi sebagian warga, ini seperti kemenangan kecil, tapi di balik senyum itu ada maksud yang belum terucap. Janji pun diucapkan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang dijanjikan. Uang menjadi alat untuk membeli kepercayaan.
Untuk bisa maju, ia pun harus membayar biaya partai, iuran dukungan, dan janji yang semakin berat. Hingga akhirnya kemenangan datang, tapi beban janji mulai terasa. Setiap hari, warga datang menagih janji, biaya sekolah, rumah sakit, hingga bantuan pribadi. Pendapatan tidak cukup untuk memenuhi semua tuntutan. Dan akhirnya semua janji terbayar, bukan dengan kepercayaan tetapi dengan hukuman. Kekuasaan yang lahir dari janji palsu berakhir dalam penyesalan. Jadi pesan moral yang kita bisa ambil dari cuplikan video tersebut yaitu ketika seorang rakyat dibeli dengan uang dan barang, maka pemimpin akan menjual kebijakannya untuk menutupi utang politik. Selanjutnya, jelaskan bagaimana gaya kepemimpinannya sesuai dengan teori transaksional. Gaya kepemimpinan caleg dalam kasus tersebut sesuai dengan teori kepemimpinan transaksional karena hubungan yang dibangun antara pemimpin dan masyarakat bersifat pertukaran atau transaksi. Caleg memberikan imbalan berupa sembako, bantuan tunai serta janji-janji material lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan suara dan dukungan politik dari pemilih. Model ini sesuai dengan inti kepemimpinan transaksional, yaitu memberikan sesuatu sebagai imbalan atau solidaritas, ketaatan, atau dukungan dari pengikutnya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan caleg dalam kasus tersebut mencerminkan kepemimpinan transaksional karena seluruh proses pengaruh, dukungan, dan otoritas dibangun melalui mekanisme imbalan dan pertukaran kepentingan, bukan melalui inspirasi, visi, atau perubahan yang bersifat transformasional. Apakah teori tersebut relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini? Jawabannya ya. Teori transaksional tetap relevan di konteks kepemimpinan saat ini, terutama untuk situasi yang memerlukan kepatuhan, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan jangka pendek seperti di militer atau manajemen krisis. Namun, kepemimpinan transaksional seringkali perlu digabungkan dengan elemen gaya kepemimpinan lain seperti transformasional untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif termasuk inovasi dan motivasi jangka panjang. Relevansi teori transaksional saat ini, kepatuhan dan struktur. Gaya transaksional efektif dalam lingkungan yang menuntut kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang jelas, seperti di militer atau perusahaan. Yang kedua, multinasional dengan karyawan dari berbagai latar belakang budaya. Pencapaian hasil jangka pendek. Pendekatan ini sangat berguna untuk mencapai target spesifik dalam waktu singkat melalui sistem penghargaan berbasis kinerja atau contingent reward dan pengawasan terhadap penyimpanan atau manajemen by exception. Yang terakhir, kondisi krisis. Dalam situasi krisis, kepemimpinan transaksional memungkinkan pemimpin untuk memberikan instruksi yang jelas dan langsung kepada tim untuk memastikan tugas diselesaikan di bawah tekanan. Yang terakhir itu, bagaimana Anda melihat penerapan teori ini dalam organisasi modern, termasuk dunia pendidikan, pemerintahan, atau korporasi? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teori kepemimpinan transaksional masih memiliki peran penting dalam organisasi modern, terutama dalam konteks yang membutuhkan keteraturan, efisiensi, dan pencapaian target yang jelas. Kepemimpinan transaksional menekankan hubungan timbal balik antara pemimpin dan bawahan melalui sistem imbalan atau reward dan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, gaya kepemimpinan transaksional dapat diterapkan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan dalam menjaga kedisiplinan,